warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Martini NIM 59, Nur Akhamul Karimah NIM 64, Yanuba Cahya Ramadhani NIM 74, dan Muhammad Aldi Pratama 161. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Langsung saja saya serahkan ke Muhammad Aldi Pratama. Pasar konsumen dan perilaku konsumen. Pasar konsumen merupakan pasar paling akhir dari kegiatan perekonomian yang terdiri dari semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Untuk perilaku konsumen merupakan suatu tindakan dari konsumen dalam mendapatkan, mengkonsumsi, serta menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului tindakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu ada faktor individu, yakni dilihat dari usia, situasi ekonomi, pekerjaan, gaya hidup, dan kepribadian. Dan juga ada faktor psikologi, yakni dilihat dari motivasi, situasi ekonomi, dan juga pembelajaran. Dan juga ada faktor lingkungan, sedangkan faktor lingkungan di sini ada budaya dan juga sosial. Yang budaya ada subbudaya dan juga kelas sosial, sedangkan yang sosial ada kelompok, keluarga, dan juga peran dan status seseorang. Konsep pasar bisnis dan perilaku bisnis. Pasar bisnis merupakan pasar yang terdiri dari beberapa individu atau beberapa organisasi yang membeli barang dari orang lain yang diproses kembali dan kemudian menjadi barang yang siap dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Ini saya akan menjelaskan konsep pasar bisnis dan perilaku pasar bisnis. Ada beberapa ciri-ciri dari pasar bisnis, yaitu yang pertama, pembelinya lebih sedikit. Pasar bisnis biasanya menangani jauh lebih sedikit pembeli daripada yang dilakukan oleh pasar konsumen. Yang kedua, pembelinya lebih besar. Beberapa perusahaan besar melakukan hampir seluruh pembelian dalam industri-industri seperti mesin pesawat dan alat pertahanan. Yang ketiga, ada hubungan pemasok sampai pelanggan erat. Yang keempat, para pembeli terkonsentrasi geografisnya. Yang kelima, permintaan turunan. Yang keenam, permintaan konsumen tidak elastis. Yang ketujuh, permintaannya selalu berfluktuasi. Yang kedelapan, permintaannya profesional. Nah, di sini ada pasar lembaga dan pasar pemerintah. Apa sih pasar lembaga? Apa sih pasar pemerintah? Di sini dibedakan antara pasar lembaga dan pasar pemerintah. Yang pertama, pasar lembaga. Pasar lembaga atau institutional market merupakan rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa untuk orang-orang yang menjadi perhatiannya. Yang kedua, ada pasar pemerintahan atau government market yang merupakan badan pemerintahan daerah yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi utama pemerintahan. Proses keputusan pembelian dimulai dari pengenalan masalah, di mana konsumen menyadari adanya masalah atau kebutuhan. Kemudian pencarian informasi. Setelah konsumen menyadari adanya kebutuhan, konsumen akan mencari informasi lebih lanjut. Selanjutnya, evaluasi alternatif, yaitu memproses informasi tentang alternatif atau merek dan memberikan pembobotan untuk setiap produk yang sesuai dengan keinginannya. Setelah itu, keputusan pembelian, di mana produsen telah memilih alternatif atau merek suatu produk. Dan terakhir, ada perilaku setelah pembelian, di mana setelah pembelian produk, konsumen akan merasakan kepuasan atau ketidakpuasan. Selanjutnya, jenis-jenis keputusan pembelian. Yang pertama ada perilaku membeli yang rumit, complex buying behavior,
di mana butuh keterlibatan tinggi yang ditandai dengan berlangsungnya semua proses pengambilan keputusan dan berusaha untuk mengetahui perbedaan-perbedaan yang jelas antara berbagai merek, contohnya dalam pembelian mobil, komputer, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada perilaku membeli untuk mengurangi ketidakcocokan atau dissonance reducing buying behavior, mempunyai keterlibatan tinggi dan hanya sedikit menyadari perbedaan antara berbagai merek, contohnya adalah pembelian keramik, karpet, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada perilaku membeli berdasarkan kebiasaan atau habitual buying behavior, di mana konsumen membeli produk berdasarkan kebiasaan. Konsumen membeli produk bukan karena merek, tetapi karena telah kenal dengan produk dan telah terbiasa terhadap produk tersebut, contohnya deterjen, air mineral, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada perilaku membeli untuk mencari keberagaman atau variety seeking buying behavior, di mana memiliki keterlibatan yang rendah namun masih menyadari perbedaan-perbedaan di antara berbagai merek. Biasanya itu terjadi pada produk-produk yang sering dibeli, memiliki harga yang murah, dan konsumen sering mencoba-coba berbagai merek. Selanjutnya, riset perilaku konsumen. Riset perilaku konsumen merupakan bagian dari riset pasar yang terfokus pada perilaku konsumen, di mana perusahaan berusaha untuk dapat memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dan berusaha untuk memenuhi secara lebih efektif dan efisien. Nah, berikut merupakan salah satu contoh dari kuesioner riset perilaku konsumen, di mana kuesioner ini menggunakan skala Likert. Kemudian, studi kasus pada pancake durian produksi Meichin Pancake di Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen adalah analisis penskalaan semantik diferensial, di mana konsumen diminta untuk memberikan bobot penilaian terhadap suatu stimulus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumen terhadap produk pancake durian menunjukkan perilaku yang menyukai dan menerima produk pancake durian sebagai olahan durian yang populer. Sekian pemaparan dari kelompok 3 tentang perilaku konsumen. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.